guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel. Oke, di kesempatan hari ini 15 Agustus 2023 kita akan lihat ini ya guys ya, ada berita-berita apa yang menarik di koran ekonomi nasional ya guys. Ada Investor Daily, ada bisnis, ada kontan ya. Oke, kita pertama dari Investor Daily. Lihat. Ini jalan Amerika menuju inflasi 2% sebenarnya mulus ya, dimana jalan menuju target inflasi 2% yang ditetapkan The Fed dipercaya akan berjalan mulus, tidak seperti anggapan kebanyakan orang bahwa hal itu membutuhkan prasyarat berupa resesi ekonomi dan kehilangan lapangan pekerjaan yang signifikan. Walaupun tingkat inflasi Amerika telah turun drastis dari level puncak di masa pandemi, tapi masih bercokol di angka 3-2% ya di Juli 2023. Terus inflasi inti masih 2 kali lipat dari target bank sentral ya. Laporan IHK yang baru dirilis di bulan Juli menunjukkan luasnya penyempitan inflasi dan kecepatan yang menurut ini yang akan berlanjut ya. Nah, data inflasi selama 6 bulan tuh masih di kisaran 4,6-4,7% ya. Sebelum jatuh di bulan Juni tuh 4,1 ya. Ya, ini sebagai bukti bahwa jalan untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan The Fed akan menjadi lebih lambat ya. Nah, jalan menuju inflasi tidak sepenuhnya mulus. Data yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan bahwa harga di tingkat produsen naik melebihi perkiraan. Yang mungkin berarti PCE inti akan naik lagi di bulan Juli di angka 4,1%. Ini akan menjadi pukulan bagi banyak pejabat The Fed yang ingin melihat penurunan stabil dalam indikator inflasi utama sebelum menahan kenaikan suku bunga. BI tetap berada di pasar untuk memastikan agar tidak terjadi gejolak yang tinggi ya, berkaitan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di tengah ketidakpastian kondisi global ya.
rupiah ditutup melemah 0,63% menjadi 15.315 per US dollar yang sebelumnya nih 15.219 ya. BI akan masuk baik di pasar spot maupun di NDF ya, untuk memastikan keseimbangan supply dan demand yang tetap terjaga dengan baik, untuk memastikan tidak terjadi gejolak nilai tukar yang tinggi. Nah, ini Min ID harus jadi pengendali Vale Indonesia. Dimana saat ini komposisi sahamnya ini masih di Vale Kanada ya, terbesar ya 43,8 ya, dan publik ini 20,3. Sedangkan Min ID 20% ya. Vale harus mendivestasikan saham sebagai salah satu syarat untuk mengubah kontrak karya ya, yang berakhir pada 28 Desember 2025 ya, menjadi IUPK ya. Minimal melepas 11% ya. Restrukturisasi waskita berpotensi gagal ya, terganjal restu pemegang obligasi. Kalau kreditur dari perbankan BUMN ini telah mencapai kesepakatan. Jadi masalahnya yang di luar BUMN ini ya, yang punya utang di luar BUMN ini ya guys ya, ini menjadi ganjalan ya. Nah ini di Bumi Putra
masih defisit ekuitas ya, walaupun dia mau udah menjual sebagian besar liabilitasnya atau memangkas separuh kewajibannya ya, atau liabilitasnya ya. Ini masih defisit per Juli ini 3 triliun ya guys ya, 3,16 ya. Oke, untuk investor daily selanjutnya ada bisnis, ini edisi 15 Agustus ya. Was-was pajak komoditas. Nah, ini penurunan harga komoditas ini membuat pelaku usaha ini kelimpungan ya, diantaranya memohon keringanan pajak ya. Sektor komoditas dalam 2 tahun terakhir memang menjadi yang memberikan sumbangsi besar terhadap pajak ya, karena naiknya komoditas seperti batu bara dan CPO ya.
Oke, itu bisnis ya guys. Langsung aja ke kontan. Ini harga gas melambung, pabrikan bisa limbung ya. Ini Pertamina Gas yang menaikkan harga gas industri mencapai 66%. Waduh. Sangat tinggi banget ya kenaikannya ya. Karena berdalih harga pasokan makin mahal. Nah, ini ada beberapa daftar kenaikan harga gas bumi oleh PGN ya. Dimana ini ada sampai mencapai 66% ya. Dimana kategori pelanggan bronze 1, ada kategori gold, silver, bronze 1, 2, 3 ya. Paling besar nih bronze 1 ya. Ya, ini Antam diperkirakan akan tumbuh positif kinerjanya ya di akhir 2023. Ini pendorongnya adalah segmen emas dan nikel. Volume produksi ferronikel sebesar 10.500 ton dalam semester 1 ya, mencapai 88% dari capaian produksi periode yang sama tahun sebelumnya ya. Terus ini ada beberapa rencana stock split ya, beberapa emiten. Ini ada yang terbaru mungkin BNI ini ya, 10 Oktober 2023 ini rencananya. Nah, ini pengelola Mitra 10 akan menambah gerai ya di tahun ini sebanyak 50 gerai ya. Untuk Cesak ini
terjadi penurunan laba di semester 1 2023 ya. Laba CESAP menyusut 18% dari semula 112 miliar menjadi 91 miliar. Nah, ini NCKL nih terus menambah kapasitas produksinya dalam beberapa tahun belakangan. Terbaru perusahaan nikel ini sedang dalam proses pembangunan smelter high pressure acid leaching ya, yang diperkirakan selesai di semester 1 2024. Nah, ini kualitas udara Jakarta masuk terburuk di dunia. Nomor 1 ini Dubai, Indonesia nomor 9. Ini dari luar negeri ini ya, laba Foxconn ini yang pemasok Apple ini menurun 1% ya di kuartal kedua tahun ini. Setara 1 miliar dolar ya, karena adanya pelemahan ekonomi secara global ya. Terus SoftBank ini beli saham ARM ya. SoftBank Group dikabarkan akan mengakuisisi 25% saham ARM Limited yang tidak dimiliki secara langsung oleh Vision Fund. SoftBank saat ini memiliki 70% saham ARM ya. Menurut sumber Reuters, rencana ini diambil lantaran SoftBank bersiap mencatatkan saham perancang chip ARM di Nasdaq ya bulan depan. Reuters menilai nilai valuasi ARM berkisar 60-70 miliar dolar ya. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, investor teknologi SoftBank ini akan memberikan rezeki nomplok bagi investor Vision Fund, termasuk dana investasi publik Arab Saudi dan Mubadalah Abu Dhabi, sebab Vision Fund telah mengalami banyak kerugian pada perusahaan rintisannya seperti WeWork, terus perusahaan di global ya, kayak apa, ride hailing ya, kayak Gojek gitu ya, semacam gitu. Alternatifnya dengan membiarkan Vision Fund menjual saham ARM melalui penawaran umum perdana ya. Namun rencana tersebut bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Nah, ini ada masalah baru industri finansial Cina ya. Salah satu perusahaan trust terbesar di China mengalami gagal bayar ya. Ancaman gagal bayar di industri trust Cina menyeruak Jumat lalu. Ada 2 perusahaan menyatakan mereka tidak mendapat pembayaran dari produk investasi yang diterbitkan Zongrong International Trust.
Keterlambatan pembayaran tersebut terkait dengan investasi KBC di Zongrong mencapai 60 juta yuan. Nah, nih, Zongrong merupakan unit usaha Zongzi Enterprise Group ya. Zongzi sendiri adalah manajemen aset terbesar di Cina ya. Perusahaan ini memiliki aset under manajemen sekitar 1 triliun yuan ya. Zongzi adalah satu pemain terbesar di industri trust Cina ya. Di sini diketahui mengelola dana hingga 2,9 triliun yuan ya. Muncul spekulasi keterlambatan pembayaran terjadi karena Zongzi kesulitan likuiditas. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prospek investasi trust di Cina. Perusahaan trust termasuk Zongrong banyak melakukan produk investasi berbasis properti. Oke, kayaknya itu aja guys dari konten bisnis dan investor daily. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.